Gelar perkara terbukanya mekanisme seperti apa, Pak? Saya sampaikan. Rekan-rekan, saya sampaikan itu semuanya. Jadi pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama sudah selesai, ya. Ya, pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok sudah selesai. Ada 40 pertanyaan dari pemeriksaan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu, yaitu program untuk pengembangan perikanan yang akan dilaksanakan oleh warga Pulau Seribu. Dalam prosesnya, ya, beliau menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk dapat keuntungan dan bisa umroh dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan ini berhasil. Ada beberapa kata yang memang terucap di situ dan disunting oleh seseorang, dijadikan viral. Yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama. Dan ini menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap, komprehensif, maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan di Pulau Seribu tersebut. Ini yang dilaksanakan oleh penyidik dalam pemeriksaan saat ini. Mekanisme gelar perkara seperti apa, Pak? Dan kapan? Nah, berkaitan dengan gelar perkara, rencananya minggu depan. Minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Jadi penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi ahli, lapor, dan lain-lain. Ya, sudah hampir 25 orang. Dan minggu ini kita harapkan ada 8 orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai dan bisa dikumpulkan hasil pemeriksaannya, insya Allah ya, minggu depan, harinya belum ditentukan, kita akan laksanakan gelar perkara. Beri ruang untuk yang nanti akan mundur lagi. Di tengah. Pemirsa, siang hari ini Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan PBNU, dan di mana saat ini di layar kaca Anda telah dilihat adalah di mana Presiden Joko Widodo telah tiba di PBNU dan saat ini sedang menunggu kedatangan Pak Jokowi menuju ruangan yang nantinya akan membicarakan terkait dengan hal-hal yang diantaranya adalah terkait dengan aksi damai 4 November kemarin. Presiden didampingi dengan Menseknek Pratikno. Dan tentunya diterima langsung oleh pemimpin dari PBNU. Ini sampai di sebelah sana.
Mas Darli, sama Mas Darli. Aku namanya Mas Darli. Ada semua sudah. Ada sini kosong. Iya, ada kosong Makassar. Bisa masuk nggak tuh? Ada 5 bisa. Ya, saat ini Presiden Joko Widodo sedang bertemu dengan Ketua PBNU yaitu adalah Said Akil Siraj. Dan saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Said Akil Siraj sedang melakukan pembicaraan empat mata di mana pemimpin lain dari PBNU saat ini masih menunggu, termasuk dengan awak media hingga saat ini menunggu Presiden Joko Widodo di luar ruangan di mana bukan ruangan yang termasuk di dalamnya adalah Ketua Said Akil Siraj dan Ketua PBNU Said Akil Siraj dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo ini meninjau proyek pembangunan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Presiden memastikan 8 dari 11 km jalan tol ini mulai beroperasi pada Maret 2017. Pembangunan jalur tol Bekasi Cawang Kampung Melayu akhirnya dilanjutkan kembali dan akhirnya diharapkan untuk selesai pada bulan Maret 2017. Tadi Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri BUMN Rini Suwandi melihat langsung bagaimana progres dari jalan tol ini. Bisa kita pantau ternyata dari Januari lalu percepatan pembangunan tol ini dilakukan sehingga sampai bulan ini yaitu bulan November ternyata sudah sekitar 8 km sudah dipersiapkan untuk dapat digunakan bulan Maret tahun 2017. Dan Presiden sendiri berharap agar keseluruhan dari proyek tol ini akan dilangsungkan dan dipercepat sehingga dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Mario Delima, Eka Pamungkas, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Partai Golkar tetap berkomitmen mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan aksi penuntutan proses hukum Ahok yang diduga menistakan agama. Menurut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Straweyai, Golkar tidak akan mencampuri urusan hukum Ahok karena Golkar menghormati proses hukum yang berlaku. Komitmen Golkar untuk tetap mendukung Ahok dipertegas oleh keinginan Ahok yang mengatakan lebih baik dipenjara daripada mundur dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika selama proses hukum nanti Ahok dinyatakan bersalah, Partai Golkar akan menentukan pengganti yang diusung sesuai aturan yang berlaku.
Saya kira begini, kita tidak boleh berandai-andai. Tetapi keputusan Golkar sudah final, karena prosesnya bukan serta-merta, melalui satu mekanisme yang cukup panjang, evaluasi, dan kita sudah menetapkan dan kita konsisten mendorong itu, ya kan? Bahwa ada dinamika yang berkembang secara politik yang kemarin kejadian tanggal 4, kita sudah sepakat serahkan melalui jalur hukum. Bila nantinya akan dipanggil dan dijadikan tersangka, keputusan dari Golkar? Kita lihat proses. Tapi kita punya keyakinan ya bahwa kalau lihat statement Ahok sampai dengan tadi pagi, dia tidak akan mundur untuk itu. Lebih baik dia jadi tersangka, lebih baik dia di penjara daripada dia harus mundur dari proses ini kan. Dan ini kan proses hukum kan. Dan itu sudah jelas, Kapolri sudah ngomong, Presiden sudah ngomong, Pak Presiden sudah ngomong. Biar proses hukum ini berjalan. Jadi kalau untuk evaluasi saya kira Golkar tidak mungkin melakukan itu kalau belum ada dasar-dasar yang kuat. Ini kan baru. Inilah breaking news berita 1 bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu prajurit TNI di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung ke Mabes TNI Angkatan Darat. Laporan Panglima TNI. Lapor 2185. Panglima Komando Utama TNI beserta prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara siap menerima pengarahan Bapak Presiden. Lanjutkan. Pengarahan Presiden Republik Indonesia. Istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Istirahat. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Panglima TNI beserta seluruh Pangkoptama, seluruh jajaran prajurit yang pada siang hari ini hadir. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para perwira dan jajaran prajurit TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016 hari Jumat yang lalu. Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara yang persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta, dalam menjaga keamanan tanah air, sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Yang kedua, saya meminta
kekompakan TNI dan Polri yang telah ditunjukkan di lapangan terus dijaga, terus dirawat, terus dilanjutkan di semua tingkatan. Kekompakan itu harus digalang dari atas, para perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara. Yang ketiga, saya yakin ketika TNI dan Polri solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda-beda yang ada di negara kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Jadilah berkat kemajemukan sebagai Panglima TNI, sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita. Dan sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan untuk tegakkan kesatuan komando, pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, jaga soliditas, tunjukkan jati diri, bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Dan juga saya mohon maaf siang hari ini tidak bisa ikut makan siang dengan seluruh prajurit karena sedang puasa. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan Panglima TNI. Pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara.
Ya, demikian adalah pengarahan Presiden di depan prajurit TNI. Kita lihat bersama Panglima TNI dan juga Kepala Staf juga hadir dalam pengarahan Presiden di depan ataupun di markas TNI Angkatan Darat di Veteran Jakarta Pusat. Dalam pengarahan kali ini Presiden menyampaikan beberapa poin diantaranya mengenai apresiasi kinerja TNI dan dalam solidaritas dan cara persuasif dalam menangani ataupun mengamankan aksi unjuk rasa pada 4 November kemarin. Dan Presiden meminta kekompakan TNI Polri terus dijaga dan dilanjutkan di semua tingkatan mulai dari atas, yaitu dari perwira hingga ke prajurit. Presiden juga menyatakan TNI Polri yang solid bisa mempersatukan Indonesia baik dari segi ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Presiden juga menggarisbawahi sebagai Panglima tertinggi dari TNI, Presiden telah memerintahkan tidak akan mentolerir gerakan yang memecah belah bangsa dan TNI diminta untuk menegakkan satuan komando.